maklum dalam bentuk dokumen file baik dari Belanda ataupun dari beberapa media Amerika, New York Times misalnya, atau Prancis yang memuat tentang hebatnya perang Aceh, bagaimana Belanda mengultimatum Aceh. Dan seingat saya hanya 2 daerah di Indonesia yang diultimatum sebelum diperangi, salah satu yaitu Aceh, yang sebutnya kedua daerah Bali, pokoknya daerah Indonesia Timur. Jadi hanya 2 daerah itu. Nah, terkait tema yang ditawarkan oleh kawan-kawan PI, dampak dari itu yang sering dibahas bahwa dampak yang paling besar dari perang Aceh itu adalah Aceh kehilangan kemerdekaan. Itu adalah dampak yang paling besar dari apa yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap Aceh. Karena dari beberapa dokumen saya tidak mendapatkan Aceh rugi secara fisik. Yang katakanlah misalnya ada bangunan yang indah ataupun lagi perang Aceh yang Indonesia besar, itu mulai gula ataupun dijarah dan lain sebagainya. Ini tidak terjadi dalam perang bukan tidak terjadi, tapi intensitasnya itu sangat sedikit yang terjadi dalam perang Aceh dengan Belanda. Walaupun masa yang dilalui oleh Aceh dan Belanda itu cukup lama, tapi apa yang dilakukan oleh Belanda itu sepertinya memiliki etika-etika perang yang dijaga oleh mereka, sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu masih terjaga. Nah, dalam hal ini seperti saya katakan, akibat atau dampak yang paling besar dari perang Aceh itu adalah Aceh kehilangan kemerdekaan. Sehingga efek dari kehilangan kemerdekaan itu, identitas yang ada dalam masyarakat Aceh itu sedikit porak-poranda, bukan sedikit berada. Jadi dalam hal ini saya mencoba melihat bagaimana identitas Aceh itu kemudian direkonstruksi ataupun dihancurkan dari 3 fase itu. Yang pertama fase Belanda, kemudian Jepang, kemudian Indonesia. Nah, dalam hal ini saya memasukkan Indonesia itu bagian dari perang, karena perspektif yang saya gunakan itu adalah perspektif hukum, walaupun ada beberapa sejarawan yang melihat pendekatannya itu secara pendekatan sejarah. Maka dalam hal ini saya sepakat bahwa proses Aceh masuk ke dalam Indonesia itu secara status hukum itu masih diperdebatkan. Mungkin karena background bukan background sejarah, jadi saya tidak terlalu melihat itu dalam perspektif sejarah ataupun emosi yang ditanggung oleh beberapa daerah yang kemudian menjadi Indonesia. Karena dalam hal ini saya melihat kalau misalnya Indonesia mengklaim merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945, muncul pertanyaan dari saya, Jogja dan Solo yang saya tahu itu bergabung di Indonesia tanggal 1 September dan 5 September 1945. Artinya 2 bulan sebelum, 1 bulan sebelum Indonesia dideklarasikan merdeka. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan secara hukum yang kemudian menjadi kajian bagaimana proses Indonesia itu kemudian merdeka. Nah, dalam hal ini tahun 1945 ketika kita melihat posisi Aceh, posisinya adalah kondisi kosong kekuasaan. Nah, kondisi itulah yang kemudian menjadi perdebatan dari beberapa pihak, baik sejarawan ataupun politisi yang konsen di ilmu sejarah, melihat bahwa Aceh, ketika saya wawancara beberapa tokoh, bagaimana proses Aceh masuk ke Indonesia, itu saya mendapatkan beragam jawaban, bahkan dari militer sendiri. Ada yang mungkin kata ada yang mungkin
hal itulah yang kemudian Hanadia terkait status Aceh dan Indonesia. Lalu kemudian saya membaca beberapa argumen-argumen Hasan Giro yang itu menarik bagi saya untuk melihat perspektif hubungan antara Aceh dan Indonesia dalam perspektif hukum misalnya. Kalau Prof. Ibrahim Alfian lebih melihat itu dalam perspektif sejarah. Maka dalam hal ini kenapa saya menarik melihat Hasan Giro? Karena Hasan Giro melihat sejarah itu sebagai kekuatan, tidak sebatas informasi. Jadi dia bisa mengambil sejarah itu menjadi kekuatan yang diterima oleh logika politik, yang diterima oleh logika hukum, dan menjadi satu martir yang membangkitkan perjuangan GAM. Nah, dalam hal ini mungkin ada persamaan-persamaan antara narasi saya atau alasan saya dengan Hasan Giro, bagaimana rekonstruksi identitas itu dibentuk kemudian. Nah, pertama, identitas Aceh dalam hal ini yang bukan identitas Aceh, so Aceh. Jadi saya melihat Aceh satu kesatuan yang di dalamnya itu ada Pasai, ada Gayo, ada Benua, Tamiang, kemudian Pedir, Berlak, Lingo, Isak, dan lain sebagainya. Ketika berintegrasi ke dalam Aceh Darussalam, termasuk juga Lamuri, dan dirumuskan satu nota hukum katakanlah, juga sabung hukum yang kemudian menjadi satu identitas. Inilah Aceh yang dikatakan sebagai Aceh Darussalam. Jadi identitas Aceh itu adalah hukum, adat, dasar, kanun yang semua itu menjadi menemat orang Aceh. Di satu sisi dia menjadi ideologi atau falsafah, di sisi yang lain dia menjadi nilai superiority, kebanggaan. Nah, dalam hal ini hukum, adat, kanun dan dasar tidak sebatas tidak sebatas kekuatan negara, tidak sebatas konstitusi. Jadi dia menjadi sebuah identitas bahwa yang kena Aceh yang itu yang itu gobel. Ada yang berbeda, misalnya seperti ada Gayo atau ada Pasai dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya melihat kalau dalam beberapa manuskrip hukum, risal dan kanun itu dibagi beberapa spesifikasi. Jadi seperti ada misalnya dia ada yang disebut dengan adat mahkamah, kemudian ada Allah, kemudian ada tunang. Jadi konsekuensi dari pelaksanaan hukum adat itu sendiri berbeda-beda. Bukan berarti berbeda adat Gayo dengan Berlak itu dianggap berbeda, tidak. Itu ada klasifikasi tersendiri dalam hukum adat. Nah, dalam hal ini saya melihat itu lebih kepada konstitusi, tetapi yang menjadi ciri khas identitas adalah pelaksanaan ataupun daerah-daerah yang melaksanakan keempat perangkat tadi. Inilah yang disebut dengan Aceh. Jadi saya kurang sepakat kalau Aceh misalnya disebut sebagai suku, karena saya masih tidak melihat atau tidak menemukan argumen yang kuat bagaimana Aceh pasca Aceh. Salah satunya misalnya seperti tulisan Imam Mekino, Aceh sebelum Aceh. Dia juga tidak memberikan argumen yang kuat yang mana orang Aceh yang sebelum Aceh. Dia lebih melihat Lamuri misalnya atau Pansur, yang dalam jurnalnya itu dia mengklaim bahwa Pansur adalah bukan Pancu. Pansur bahagian dari Pancu dan ada suku Kanibal dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata Aceh sebelumnya, itu ada Lamuri misalnya, Pasai dan lain sebagainya. Begitu juga bahasa. Ada beberapa kawan-kawan yang coba mendiskusikan bahasa yang digunakan di Aceh itu bahasa apa. Dan saya melihat dari beberapa manuskrip bahasa yang digunakan itu adalah bahasa
tidak ada bahasa Aceh yang lebih kental, kecuali dia punya pula dalam Melayu Pasai dan bahasa Aceh. Begitu juga misalnya dalam manuskrip adat Gayo. Saya juga melihat bahasa yang digunakan bahasa Gayo dengan Melayu. Artinya adat Gayo itu adalah bagian dari adat tuna, adat yang dilaksanakan hanya dalam teritori Gayo. Begitu juga beberapa manuskrip di daerah lain. Nah, dalam hal ini yang dikatakan identitas Aceh itu adalah 4 ini. Gurun Yangu atau daerah Yangu dan Boh, memang dia Aceh. Jadi ketika ada perbedaan, itu adalah bagian dari spesifikasi baik hukum adat ataupun besar. Nah, kemudian bagaimana fase transformasi dan identitas itu? Jadi di sini saya membaginya ke dalam tiga fase. Yang pertama, Belanda, Jepang, dan Indonesia. Nah, saya melihat dalam setiap fase ini terjadi perlawanan. Dan saya menarik ketika Hasan Tiro melogikakan proses kehancuran itu. Misalnya seperti ketika Belanda jatuh, kabupaten dan sebagainya diganti, misalnya menjadi Zeebrugge dengan bahasa Belanda, dengan sistem Belanda. Kemudian masuk Jepang, kemudian diganti dengan Buncu Suncu. Kemudian masuk Indonesia, diganti menjadi desa, mungkin ujian ke kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif saya melihat ini adalah proses baik kaki saja, dengan arah. Artinya proses peralihan identitas. Jadi ini ada istilahnya suatu bangsa yang sudah masuk, semua identitas itu dihilangkan. Nah, salah satunya itu adalah seperti fase ini. Ketika Idam Belanda, yaitu Zeebrugge. Ketika Idam Jepang, itu Suncu-Buncu, ke Indonesia, Wedanda dan lain sebagainya. Sehingga semua sistem atau identitas yang ada kuno, Mesir mungkin misalnya, itu dihilangkan. Dihilangkan tidak sebatas nama, tapi juga dihilangkan semua aturan. Gampo yang sebelumnya mendapat hak lebih dalam identitas Aceh, ketika kita mau Belanda, kita mau Jepang, kita mau Indonesia, ini fungsinya ditiadakan. Tadi kecamat misalnya. Jadi yang anak perang mungkin karena itu beraya. Jadi proses atau transformasi kehancuran identitas itu diawali dari Belanda, Jepang, dan Indonesia. Nah, seperti saya katakan tadi, dampak yang paling besar dari kehancuran dari perang Belanda itu adalah Aceh kehilangan kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak sebatas hanya sebatas wilayah, tapi kemandu. Fatal ya, Aceh juga kehilangan, ya bisa seperti Inggris karena penjajahan. Tapi hanya ada Inggris, karena penjajahan ada. Tapi Inggris itu apa ya? Turki yang diaci. Tetapi Aceh kehilangan karena ada sebenarnya Melayu, ada Sumatera, Aceh. Jadi ini dampak yang paling besar dari perang Belanda dengan Aceh. Mungkin yang beda upaya, ya mengenai juga. Nah, dalam hal Indonesia ini sama ya, instrumen kebudayaan katakanlah atau instrumen apapun lah yang digunakan untuk menghancurkan identitas itu baik di Belanda atau Jepang atau Indonesia. Tapi saya lebih menarik pada Indonesia karena ini yang kita jalani sekarang. Ada 3 yang saya lihat. Yang pertama adalah distorsi sejarah. Jadi distorsi sejarah itu seperti Sumpah Pemuda. Ini banyak gugatan karena mesti tanya orang bilang karena tanya orang Aceh yang tidak separatis. Tapi dia atau anak Bongo yang bukan dianggap wanit, sejarawan, ayu dan lain sebagainya. Jadi ini ada orang ada ya, ada yang hiu, kata dan lain sebagainya. Karena kenapa? Saya sudah pernah melempar ini tahun 2010, ya 2010. Pernah menulis opini kebohongan Sumpah Pemuda. Karena ketika saya lihat teks Sumpah Pemuda di Museum Patailah, yang pertama kita tidak menemukan kata sumpah di situ, kecuali janji. Nah, yang kedua tidak ada tidak ada putusan Aceh di situ. Dalam artian
dalil nggak yang kejadian ini, termasuk bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bisa kalau kita menurut kita kira tahun 1928 10 Oktober 1928 karena Kongres Bahasa Indonesia, sedangkan Indonesia merdeka tahun 1928. Jadi agak-agak terbelakang ketika saya melihat bagaimana Indonesia terbentuk sebelum waktunya, sedangkan daerah lain masih melakukan perlawanan dengan Jepang dan Belanda. Nah, selanjutnya seperti lagu kebangsaan, saya melihat atau jenis kayak pula persamaan not antara lagu Indonesia Raya dengan Leka-Leka Indah lagunya Belanda ataupun Yali Bola Bola lagunya Amerika. Cuma ada beberapa praktisi musik mengatakan itu tidak plagiat karena satu not kurang dari 8 yang turun not. Itu pohon musik, benar nggak? Jadi karena beda satu not itu dianggap tidak plagiat. Tapi saya melihat kalau Leka-Leka Indah itu memang sangat-sangat persis dengan lagu Indonesia Raya. Ketika kita hubungkan WR Supratman, saudara itu lagu yang kita cari. Dia salah satu penyanyi bar di Ambon. Dia menyanyi di depan orang-orang Belanda, dia senang-senang Belanda. Nah, dalam hal ini saya melihat ada hubungan yang sangat kuat bagaimana musik atau pengaruh musik Belanda dalam musik Indonesia. Dan itu tidak mustahil walaupun tidak dikatakan plagiat, tapi ada beberapa praktisi musik mungkin Indonesia Raya itu plagiat. Hanya udah aneh dia dekat mata dan lain sebagainya. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan. Dari beberapa teks proklamasi kemerdekaan yang saya lihat, lembar Indonesia yang ada ditulis agak buru-buru, lagi surat wasiat perang burung baca perang burung. Saya baru melihat hanya Indonesia, tapi beberapa teks yang lain masih lagi Inggris. Pokoknya yang lain, hanya lagi serta silat. Jadi proses kemerdekaan itu sendiri sangat terburu-buru. Jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan mengklaim bahwa Indonesia itu merdeka, walaupun kemudian terbuka bahwa Belanda tidak mengakui Indonesia itu merdeka tahun 1945. Pokoknya oleh tidak diakui, karena setahu saya duta besar Belanda tidak pernah hadir dalam peringatan di bulan Agustus sebelum dari 2000 sampai 2003. Dari 2004 mereka tidak pernah hadir karena mereka tidak mengakui Indonesia merdeka tahun 45. Simbolik Indonesia sudah membayar kompensasi perang kepada Belanda sehingga diakui bahwa Indonesia merdeka 45. Itu instrumen atau alat yang digunakan oleh Indonesia untuk masuk ke beberapa daerah sebagai daerah penolak yang kesana lagi. Maksud untuk yang ada penolak. Jadi di alat itu digunakan untuk mengklaim sejarah atau menghilangkan sejarah beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian sentralisasi simbol dalam hal ini seperti hari-hari nasional, batik, Kartini, bangkitan Indonesia, kemudian bahasa dan slogan-slogan negara. Makanya lo agak heran ketika kita berbahasa satu bahasa Indonesia, sedangkan dalam seluruh
Jadi Minangkabau ulun-ulun tete gitarnya menjadi bahan mulia, dibully, diudak-udak dan lain sebagainya. Kemudian dari media misalnya hegemoni media, padahal frekuensi yang digunakan itu frekuensi pamit yang sama. Jadi Trans TV, SCTV, RCTI dan lain sebagainya itu dianggap sebagai media nasional. Padahal kita sama-sama tahu itu media yang daerah, media yang Jakarta yang menggunakan frekuensi yang sama. Sehingga kadang-kadang RCTV, Bali TV dan lain sebagainya tidak mendapat hak yang sama. Persoalannya karena provider, karena alat, karena sistem kapitalis, udah kayak dan lain sebagainya. Jadi ketika ditayangkan sering Metro TV yang nggak hanya, sehingga tokoh-tokoh yang datang dari sana ke sini ke Aceh katakanlah nyekat ramah anak. Jadi ini bagian dari transformasi nilai yang dilakukan oleh negara melalui media. Begitu juga seperti azan misalnya. Dan ini pernah kita protes selagi azan negeri. Azan negeri Jakarta program ditayangkan Pak Tayo, udah urusan. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi kok kayaknya yang menjadi terlalu ya. Kemudian saya melihat ada di berita juga seperti itu di TV One misalnya. 70% berita di TV One itu berita Pulau Jawa. Padahal perubahan orang ini dan ada apa yang berusaha, ya kan? Artinya porsi untuk daerah itu sangat sedikit. Padahal kok ini nyanyi orang. Mesti seperti kasus Nazar di Demokrat atau Setia Novanto. Ketika ditayangkan seakan-akan itu beban kita ya Aceh, atau beban orang Bugis, atau beban orang Medan misalnya. Maka itu enggak ada dulu. Atau kasus Sianida. Nyam sanabe kan? Artinya secara publik itu bermasalah, secara frekuensi itu bermasalah. Karena tidak boleh sebenarnya. Di mana juga ada yang berhalangan kuatan. Jadi itu bahagian dari transformasi nilai melalui media. Atau yang terakhir seperti acara primitive runway. Ini pernah kita protes. Tidak oleh latar abang merah, yang sukuan yang dalam, mana itu bajai, induk, sangat apa, sangat akan yang primitif. Atau yang Papua itu suku Teka dan primitif, tapi hanya penghormat. Padahal suku bangsa Indonesia itu harus dihormati. Dan itu bahagian dari regulasi Indonesia, tapi ini tidak dilakukan. Terus bahwa Jakarta ya bukan hanya primitif. Sehingga kita protes, beberapa LSM di Jakarta protes, termasuk aliansi masyarakat adat. Akhirnya primitive runway diganti dulu jadi ethnic runway. Ada satu lagi yang kita protes di KPID seperti kakek-kakek Narsis. Ini bermasalah. Jadi hal-hal seperti itulah. Ini menjadi hak negara melakukan transformasi nilai beberapa daerah. Kemudian pendidikan sebagai contoh ini Budi, ini Bapak Budi. Ini Budi pergi ke sawah. Itu apa tidak ada sawah betul? Selepas tahun 60-an di Papua itu tak sambung. Kata ini kalau Papua ini Budi pergi ke sawah. Siapa Budi? Apa sawah? Jadi tidak menghormati nilai itu. Dan ini dilakukan terus-terusan oleh negara. Apakah yang bilang setiap Aceh ini dola menjadi pesan misalnya? Kan bisa juga ini kan bisa membaca. Tapi ada nilai yang disisipkan oleh negara dan ini terlihat sistematis, terstruktur dan masif. Oke. Semua bingkai ini dijadikan oleh negara dengan satu alasan, nasionalisme. Nah, ketika saya melihat beberapa narasi tentang nasionalisme, tidak ada definisi utuh bagaimana nasionalisme Indonesia. Apa yang dikatakan nasionalisme Indonesia? Tidak ada. Hanya sama seperti tafsiran Pancasila. Negara tidak bisa menafsirkan Pancasila. Ini katanya Pak Prof. Yusril lain dalam tafsir, Amin Rais lain dalam tafsir, rezim lain lagi, masa Jokowi dia tafsir lagi, Soeharto dia tafsir lagi, Soekarno dia tafsir lagi, sehingga terjadi benturan tafsir. Lawan sikap. Jadi kita tidak bisa, kita tidak punya wewenang menafsirkan negara atau menafsirkan ideologi negara. Jadi alasannya itu nasionalisme. Karena nasionalis segala. Termasuk hal seperti ini, ketika hal ini kita diskusikan dianggap tidak nasionalis. Maka dan lain sebagainya. Sehingga kita beda. Kalau beli dong. Oke. Nah, di Aceh
dari masa Belanda sampai Indonesia, persoalan identitas untuk orang Aceh ini yang saya lihat. Yang pertama adalah Hanam Sodro, kemudian Hanam Buhyudro, dan Hanale Yudro. Hanam Buhyu dengan Hanale Yudro beda. Di Hanam Buhyu memang istilahnya mudah-mudahan Aceh ada yang mengatakan. Dan saya kira dia dapat kian bodoh, dia dapat Buhyu Dendra. Oh, kian itu berapa? Yang ada ini. Dianggap militer, dianggap alat negara. Ini oke Pak, itu loh. Jadi buat redaksi wajah biasa, belum tes kadang-kadang, belum tes kadang-kadang. Wajah wajah biasa, hanya jadi ini. Tapi dia dah so ilmu pintar orang wajah bebas. Ya, tadi Islam gimana? Karena ini, bapak tahu orang ini. Jadi ada dua orang bodoh. Kan sama persoalan misalnya kan militer di daerah lain dengan di dia kan sama. Di daerah lain yang urusan militer diundangkan. Kenapa kita tidak bisa? Karena yang pun hana leyu persoalan hana leyu karena persoalan dulu. Ibu memang lagi kena disiksa sesakit-sakitnya, lebih berhayung aja. Padahal kalau Aceh apa ini jauh baik aja ya, itu motor apa yang jadi persoalan identitas orang Aceh adalah seperti menurut saya ini yang terjadi. Jadi Hanan Sode, kemudian Hanan Rohole, sehingga Hanan Pak Mataro, Pak Mataro. Oke. Nah, ini tawaran konsep bagaimana seharusnya identitas Aceh itu direkonstruksi. Konsep ini, istilah saya ini konsep hewan semua. Jadi saya melihat beberapa inti dari pikiran Kasatilo, khususnya dalam hal eksistensi ataupun eksistensi identitas. Saya melihat ini. Yang pertama identitas, yang kedua adalah kualitas diri. Sehingga ada pula drone hayu, ada pula drone ada pula drone mungkuk dan lain sebagainya. Ada pula bangsa itu bangsa hayu dan bangsa kembali. Tapi bangsa hayu memang karena sejarah yang diberikannya. Sehingga kita bisa menjadikan contoh sejarah itu menjadi nilai untuk membentuk kualitas diri. Kemudian Katu Soro adalah miat aksirano superioritas. Lagi kita punya aku dong. Bacuri biga dulu dalam boleh, ada boleh. Sehingga dia bangga menjadi bahagian dari Aceh. Kemudian Meladoa, saya nggak tentang Meladoa ini pluralitas. Artinya duduk dalam satu kotak saling sama Meladoa. Jadi santai dengan bangsa lain. Ada aja ulua pitama sih. Aja Imre dan Aceh juga punya perbedaan yang sama. Artinya kita bisa masuk ke dalam semua bangsa yang ada di dunia. Kemudian dengan orang Aceh sendiri juga seperti itu. Prinsip doa, kalau saya menafsirkan prinsip doa ya, jadi ubud lain sama, ada sama. Tidak ada istilahnya kahyuken di mana. Jadi ini konsep seperti ini yang seharusnya dibangkitkan untuk bagaimana identitas Aceh itu kemudian kita rekonstruksi kembali dan menjadi ibarat